Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'i ashani wa daraji adfatan جيرة العالم يا أهيل الجود
بخرجودك مليان جد لنا بالغفران بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة دائم على النبي الحشيم عالدمان بكائين بالعبادة شهران يا هنان يا منان يا غديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فأدري حرام ولا تعذلوني فأدري حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فأدري حرام تعذلوني فأدري حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي أستغفر الله
تستغفرون الله يا سيد الرسل يا طهير يا غاية القصد وسديد صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحيان يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا في ذنبي تغفرون Anu dia luar bapak-bapak maka diaturkan kalau baik. Insyaallah pelaksana Gunung Sedena baris rawuh di Payun Sedena. Maka bapak-bapak anu masih bebas anu dibongkar kaki saya ka Payun. Anu di luar maka di atas sudah selamat baik ka ruangan masjid. رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله طالع البدر علينا bapak-bapak jemaah anu masih di luar diatur wae kalbat. الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع طلع البدر علينا يا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala
fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Wa qala Allah ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa qala ta'ala fadhkuruni adzkurukum washkuru li wa la takfurun. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, dan juga segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah. Wabil khusus pengurus masjid besar Banjaran Bandung, pengurus dan juga para banser Majelis Ta'lim Bersatu
wilayah Bandung Selatan. Yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, alhamdulillah di malam yang agung ini, malam Jumat di bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, yang disebut bulan Maulid, kita semua oleh Allah dikasih hidayah dan dikasih kemampuan untuk bisa berkumpul demi mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mensyukurinya dan bersama-sama merasa bahagia atas diciptakannya dan dilahirkannya dan diutusnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita bersama-sama mengagungkannya dengan warna-warni amal-amalan soleh seperti sekarang ini, dengan membaca Al-Quran walaupun sekelumit, dengan membaca salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca, mendengarkan riwayat keagungan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan warna-warni kalimat thayyibah, dengan sedekah, dengan mendengarkan ilmu, mengkaji ilmu, thalabul ilmi, atau juga nisbat kepada muballigh adalah ta'lim, dakwah, tabligh, juga dengan silaturahmi, dan juga dengan berdoa untuk kita, untuk seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk bangsa dan negara kita. Ini amalan-amalan ini kita lakukan demi mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menurut kacamata agama Islam, menurut ilmu usul fiqih, maka sah mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan amal soleh apapun, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus jadi catatan. Kenapa Buya sering menjelaskan begitu? Karena munculnya pemahaman, pemikiran ini sebetulnya sudah lama. Tapi kalau dulu kan belum ada medsos, jadi umat Islam belum begitu terpengaruh. Setelah ada medsos, pemikiran itu disebarluaskan lewat medsos.
Padahal pemikiran itu sangat-sangat salah, sesat, menyesatkan dan mengakibatkan buruknya hubungan antar sesama muslim, mengakibatkan perpecahan, mengakibatkan kesananya pertempuran, kan? Peperangan dari pemikiran yang salah, mengakibatkan efek bersemayamnya sifat-sifat yang buruk dalam jiwa muslim. Apa? Suudzon kepada sesama muslim. Kan? Apa? Ghillan lil ladzina amanu, buruk kan hatinya kepada sesama mukmin. Sampai akhirnya buruk dalam ucapan, menghina dan sebagainya, lalu buruk dalam perbuatan. Nah, tidak mau ketemu, kan? Enggak mau membantu. Karena apa? Gara-gara punya pemikiran yang salah tadi. Apa yang salah itu? Yang berbahaya itu begini. Adalah pemikiran setiap yang tidak ada contohnya dari Nabi itu bid'ah dolalah. Nah, ini bahaya. Sehingga apapun yang tidak ada contohnya dari Nabi, kan, perayaan Maulid Nabi seperti ini bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu dianggap haram, kan? Dianggap sesat, dianggap ahli neraka. Jadi yang tukang merayakan Maulid Nabi dari masyrik sampai maghrib, dari dulu sampai sekarang, sampai akhirnya ila yaumil qiyamah, itu semua ahli neraka, semua orang-orang sesat semuanya. Jadi begitu. Kalau sudah ada pandangan seperti itu dalam hatinya, otomatis akan hilang rasa cinta, kasih sayang kepada sesama muslim karena sudah dianggap ahli neraka, sesat, ahli neraka, sesat, ahli neraka, sesat. Begitu dalam hatinya. Suudzon. Nah, kalau ada bantuan-bantuan nggak mau membantu orang-orang yang sesat. Kan? Kalau punya rizki nggak mau berbagi kepada orang yang sesat, kan? Itu kan? Ya, tidak peduli mau selamat mau celaka orang yang sesat, gitu kan? Ya, karena mereka orang sesat. Gara-gara apa? Gara-gara melakukan Maulid Nabi, gitu kan? Peringatan Isra Mi'raj, tambah lagi ziarah ke kubur, gitu kan? Dan banyak lagi. Ada acara tahlilan kalau ada yang meninggal, kan? Ada acara doa bersama kalau wanita yang hamil 4 bulan, 7 bulan, atau ada acara akekahan dengan cara marhabaan, gitu kan? Nah, ini dianggap semua sesat dan semua ahli neraka. Nah, sebetulnya akar masalahnya adalah dari satu pemikiran yang tadi. Akar masalahnya di situ, ya, bahwa setiap yang tidak ada contohnya dari Nabi itu disebut hal yang baru. Hal yang baru itu bid'ah, atau kata hadis juga muhdatsatul umur, hal yang baru. Nah, maka hal yang baru ini disebut bid'ah. Dan setiap bid'ah disebut sasar, dihukumi sasar. Setiap kesasaran dihukumi ahli neraka. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Nabi.
sallallahu alaihi wasallam, wa inna kulla muhdatsatil umuri bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Dan setiap perkara-perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat adalah di neraka. Nah, karena tidak memahami secara luas tentang makna hadis ini, lahirlah pemikiran yang tadi. Pokoknya yang tidak ada contohnya dari Nabi itu adalah bid'ah dhalalah finnar. Maka Buya mengajak kepada semua umat Islam, bahkan kepada saudara-saudara Buya yang punya pemikiran itu, mari kita ngaji dengan luas, memahami makna hadis itu secara luas. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu, berbahaya. Mau bagaimana membangun kerukunan, keharmonisan, apalagi saling bantu sesama muslim, gak akan mungkin, kan? Yang ada apa? Yang ada, dalam hatinya adalah kebencian. Tuh, yang ada dalam hatinya permusuhan. Nah, jadi akar masalahnya dari yang tadi, ya. Kurang menguasai wawasan tentang makna hadis yang barusan. Lahirlah pemikiran itu. Padahal ulama-ulama Islam dari masyrik sampai maghrib tidak ada yang mendefinisikan kalau tidak ada contohnya dari Nabi itu bid'ah dhalalah finnar. Enggak ada. Kalau itu dijadikan kaidah, maka hatta orang yang menuduh, kan, kepada sesama muslim bahwa melakukan yang tidak ada contohnya dari Nabi itu bid'ah, mereka juga sama melakukannya. Maka Buya sering kasih contoh banyak. Di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak memberi contoh membaca Quran pakai tulisan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, kita tidak mendengar tentang ilmu tajwid. Belajar Quran dengan ilmu tajwid, dengan Iqra, gitu kan? Ada enggak? Enggak ada. Ada contohnya dari Nabi, gitu kan? Dan banyak ilmu-ilmu tentang agama yang namanya saja enggak ada di zaman Nabi, gitu kan? Nah, dan banyak amalan-amalan yang lain. Wah, banyak sekali, gitu kan? Nah, ini tidak terasa bahwa yang dilakukan juga bid'ah, tidak terasa. Ya. Pahami oleh kita semua. Jadi tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah dhalalah. Bid'ah sih bid'ah. Karena bid'ah itu kata menurut bahasa itu adalah hal yang baru. Artinya tidak ada contoh. Kan? Makanya Allah Ta'ala salah satu sifatnya adalah Allah Ta'ala itu Al-Badi'. Nama Allah Al-Badi'. Apa Al-Badi'? Al-Badi' itu Allah itu tukang bid'ah. Artinya Allah menciptakan apapun tanpa ada contohnya, gitu kan? Tanpa ada contohnya. Setiap karya-karya manusia yang tadinya tidak ada contohnya, tidak niru, kalau istilah kita sekarang, kan, para pencipta, gitu kan, gak ngambil contoh dari yang lain, tapi bisa berinovasi, gitu kan. Nah, ini ahli bid'ah namanya. Tapi kan ahli bid'ah ini tidak semuanya jelek, gitu kan.
Bid'ah itu banyak sekali bid'ah-bid'ah yang bagus. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang bagus. Ya. Ingat, ya. Walaupun memang ada bahwa bid'ah itu ada yang dolalah, ya tentu. Ada yang jelek tentu. Tapi bagi orang awam tidak akan bisa dan menentukan mana bid'ah yang baik, mana bid'ah yang buruk. Umat Islam umumnya orang awam, bukan ulama, maka rujukan dalam kebenaran bagi umat Islam yang masih awam adalah ulama. Maka kita tinggal mendengar dari ulama, tinggal melihat ulama. Siapa yang memberi contoh maulid Nabi, perayaan maulid Nabi? Ya ulama, kan? Siapa yang menjelaskan tentang bolehnya bahkan baiknya mengadakan perayaan maulid Nabi? Ya ulama, ya wis. Dan kita manut kepada ulama, kan? Karena kalau kita kusak-kusuk sendiri dari Quran dan hadis, gak akan bener. Cek orang Banjaran mah moal balik siah moal, kan? Kalaka ngaco, gitu kan? Kalau mau ngaji ya ngaji yang benar. Tapi kan untuk bisa menggali ilmu Quran dan hadis itu puluhan tahun itu ngajinya. Kan sekarang banyak yang hanya sekolah saja, ya. Ingat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, wah ini sudah jadi syekh. Ini sudah jadi, gitu kan, kiai, ustadz. Nah, banyak sekarang, banyak. Nah, kita semuanya melakukan hal ini sudah menjadi keyakinan kita bahwa amalan mengagungkan, merayakan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakininya ini adalah amalan yang bagus. Kan? Ini adalah amal soleh, asal baik niatnya, asal tidak dicampuri dengan yang haram, kan? Kalau acaranya dicampuri dengan yang haram, maka semua ulama tidak akan ada yang mengatakan itu benar, pasti mengatakan itu salah, kan? Nah, dan juga kita semuanya meyakini bahwasanya amalan seperti ini, acara seperti ini menghasilkan keberkahan yang sangat banyak, manfaat yang sangat banyak, kan? Pahala dari Allah, ingat, yang sangat banyak. Ini sudah dijelaskan oleh para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, bahkan ahli tafsir, ahli hadis seperti halnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan beliau membahas tentang bagaimana hukum dan merayakan, mengagungkan maulid Nabi, bahkan keutamaan-keutamaannya. Hatta ya, yang mengatakan boleh merayakan maulid Nabi bahkan disebut bagus dan mendapatkan pahala, termasuk Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, kan? Makanya Buya juga suka kaget, ada pengikut Ibnu Taimiyah ke bawahnya membid'ahkan peringatan maulid Nabi, tapi Ibnu Taimiyah sendiri menganggap baik, padahal kitabnya masih ada, cuma sayangnya nggak diperlihatkan kepada murid-muridnya, kan? Maka Buya dulu kira-kira tahun 90 berapa ya, beli dari Makkah, nah, kitabnya Ibnu Taimiyah. Kata kakak kayak Busiri, Akang Busiri, itu buat apa beli kitab itu, kan? Itu kitabnya Ibnu Taimiyah. Sengaja kita pingin tahu,
ya, supaya kita tabayun, supaya kita kalau menjelaskan mana yang benar sebut benar, mana yang salah sebut salah, itu kan. Jangan sampai nanti menipu umat, ya. Jangan menipu umat, harus jelas. Kalau Buya mah dikaji, kitab-kitab Syiah dikaji, kitab-kitab Wahabi dikaji, jadi tahu ya, di mana titik benarnya, di mana titik salahnya. Jangan cuma dengar-dengar berita dari ceramah, dari medsos dan sebagainya. Enggak, harus tabayun dengan jelas. Mana referensi yang dijadikan rujukan oleh mereka, kitab-kitabnya, itu kan. Nah, termasuk yang membikin kitab maulid itu Imam Ibnu Katsir, bikin kitab maulid. Imam Ibnu Katsir ya punya kitab maulid. Kan yang tersebar di kita kitab maulid itu tidak banyak. Ada maulid Imam Ja'far Al-Barzanji, Imam maulid Barzanji, ada maulid Deba, lalu Simtud Duror, ada Al-Habib Ali Al-Habsyi, lalu maulid Azab, ada maulid Syaraful Anam, ada apalagi Qasidah Burdah, di sana ada maulidnya, kan? Ada apalagi maulid Nazom, kan? Nah, jadi kan beredar yang itu. Ditambah lagi dengan yang baru di Indonesia yang menyebar adalah maulid yang disusun oleh Al Habib Umar bin Hafid, kan? Yang masih ada Ad-Diyaul Lami', itu kan? Padahal Imam Ibnu Hajar bikin kitab maulid, Imam Ibnu Katsir bikin kitab maulid, gitu kan? Dan imam-imam yang lainnya masih banyak lagi bikin kitab maulid. Namun tidak beredar di kita, yakni tidak biasa diamalkan, dibaca oleh umat Islam di Indonesia pada khususnya. Tapi kalau para ulama tahu ya kitab-kitab maulid. Nah, banyak sekali. Nah, logikanya kalau maulid ini bid'ah dolalah, kenapa Imam Ibnu Katsir sendiri bikin kitab maulid? Itu kan logikanya, itu kan. Bayangkan oleh kita, Imam Jalaluddin As-Suyuti bikin, kan? Maka kita semuanya merasa yakin, kan, bahwa mengagungkan maulid Nabi dengan cara apapun asal tidak dengan cara yang diharamkan, kan? Apalagi dengan warna-warni amal soleh seperti umumnya umat Islam di mana-mana di dunia ini merayakan maulid Nabi dengan warna-warni amal soleh, maka itu dianggap wah, gitu kan, hebat. Dianggap ini adalah acara yang sahih, yang benar, yang bisa melahirkan keberkahan yang sangat melimpah, pahala yang sangat melimpah, kan? Maka Buya mengajak kepada umat Islam, satu, ya, yang sudah biasa maulid, yang punya keyakinan bahwa perayaan maulid Nabi itu adalah hal yang baik, ya, maka agar semuanya istiqomah, agar menyebarkannya lebih luas, dan agar tidak boleh terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang menganggap bid'ah dolalah kepada acara perayaan maulid Nabi. Jangan didengar itu, kan? Jangan didengar. Walaupun dikata nggak ada Quran, nggak ada hadis, bohong. Udah, ya, jangan didengar. Bahkan Buya mengajak kepada yang membid'ahkan agar mengkaji ulang dengan teliti, dengan luas dan luwes. Ya, diajak sama Buya, yuk kita buka kitabnya, kita buka keterangannya, gitu kan? Ayo kaji lebih luas lagi, lebih luas lagi. Nanti juga akan ketemu kok, kan? Akan ketemu. Masa iya kok para ahli tafsir, ahli hadis, gitu kan, membolehkan. Masa kamu baru belajar ngaji menganggap bid'ah dolalah kok?
Ya, ulama itu udah jadi ulama, udah jelas mujtahid gitu kan. Kamu kan belum seperti mereka, tapi kamu malah membid'ahkan, mereka malah menganggap baik kan. Kan ini aneh namanya. Ya kan? Nah, terus ramaikan terus, dan alhamdulillah kita sekarang ya oleh Allah, alhamdulillah oleh Allah dikasih kelonggaran ya, kelonggaran setelah kita diuji oleh Allah dengan corona. Lalu corona ini oleh Allah ditarik lagi kan, dan sekarang sudah masuk level berapa tuh? Level 2. Sekarang udah level 2, artinya udah longgar. Siapa yang mengecek jadi level 2 ini? Pemerintah dan ahli medis. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada pemerintah kan, yang sudah mengurus kepentingan rakyat terutama dalam kesehatannya. Alhamdulillah, semoga corona total diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, diganti dengan segala nikmat, segala karunia. Namun kita belum tuntas nih, karena masih ada level. Harusnya level 0, gitu kan? Dari level 2 nanti pindah ke level 1, gitu kan? Kalau masih ada level, artinya masih ada itu ya, bank coronanya. Nah, belum sampai level 0. Mudah-mudahan secepatnya ya jadi level 0 itu kan. Nah, usaha kita diantaranya tetap ya menjaga imun kita dengan pola makan, pola minum, istirahat yang cukup, gitu kan? Lalu di samping itu juga dengan protokol kesehatan, gitu kan? Banyak cuci tangan, tuh, pakai masker, gitu kan? Nah, ada lagi apa? Vaksin. Ini vaksin ini kalau pemerintah jurus terakhir ini. Gitu kan? Jurus terakhir setelah prokes, vaksin. Alhamdulillah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, alhamdulillah gerakan vaksinasi ini signifikan sekali, terutama di Bandung, malah di Sumedang. Mendapatkan pujian dari Bapak Jokowi, gitu kan? Kabupaten yang tercepat menghabiskan vaksin, gitu kan? Buya ajak semuanya ya, terutama juga yang sudah tua-tua ini, karena masih banyak yang sudah tua-tua yang masih belum divaksin. Buya mengajak agar coba vaksin semuanya ya, usahakan supaya apa? Supaya bikin tenang semua, bikin tentrem semua, hilang suudon, kekhawatiran. Dan bagi pemerintah kan juga tenang ketika melihat rakyatnya terjaga, di antara terjaganya dengan cara vaksin, kan? Nah, agar semuanya kompak semuanya. Dan ini bisa memperlancar dalam urusan ibadah dan dakwah. Pemerintah juga nggak khawatir, karena pemerintah dasarnya sayang dan tanggung jawab, gitu kan? Sebagai pemerintah. Nah, makanya dengan vaksinasi secara menyeluruh, merata, ini akan cepat kita bisa berkumpul dengan bebas, gitu kan? Bisa mengadakan tabligh akbar dimanapun dengan bebas. Sekarang kan masih empot-empotan, ya kan? Masih empot-empotan nih, kan? Makanya ketika ada yang salah satu pengurus dari Masjid Agung Banjaran ini bilang ke Buya, ini apakah mau di luar, di masjid? Di masjid aja, di masjid, gitu kan? Di masjid dulu, jangan dulu di luar, gitu kan?
Nah, mudah-mudahan secepatnya ini pindah ke level apa? Level 0. Kita berdoa semuanya, berjuang bersama-sama semuanya ya. Dan melalui majelis maulid seperti ini juga, karena kita termasuk orang-orang yang yakin kepada sabda-sabdanya para wali, gitu kan? Bahwa siapa orang yang mengadakan acara perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan di sana riwayat kebesaran kelahiran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun rahmat dan keberkahan dari langit. Ya, di antara keberkahan dan rahmat itu, ya, di antara faidahnya apa? Yang sakit bisa sembuh. Di antaranya apa? Yang sedang mendapatkan musibah bisa hilang musibahnya. Dan bisa menjadi benteng dari musibah-musibah ketika musibah diturunkan. Di antaranya apa? Adalah di antaranya ketenangan hati dan keamanan lingkungan, keamanan daerah, keamanan negara. Nah, ini barokah maulid nih. Apalagi urusan rizki bisa meningkat menjadi lebih baik, kan? Urusan usaha, urusan rumah tangga, kan? Bisa bertambah lebih baik, kan? Lebih makmur, lebih sejahtera. Nah, ingat urusan apalagi palawija, kan? Urusan pertanian, urusan peternakan, perikanan, urusan perjodohan, ya kan? Ya, coba tuh yang masih jomblo, ya kan? Nah, dengan Maulid Nabi ini barokahnya bisa cepat dapat jodoh, ya kan? Yang tidak punya anak bisa cepat punya anak, gitu kan? Tapi tentu kalau yang belum nikah kan sulit punya anak, ya kan? Sulit kan? Ada lain anak meri aja. Ya harus nikah dulu lah. Nah, didoakan, berdoa bersama-sama, dan bisa diampuni dosa-dosa kita, bisa ditutupi aib kita. Apa faidahnya lagi kalau mati kita punya harapan dapat husnul khotimah. Dikubur kita selamat dari fitnah kubur, siksa kubur, dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Bangkit dari alam kubur, kita digabungkan dengan para nabi. Ini kata siapa? Kata para wali, kata para ulama. Kalau Buya sendiri percaya, kan? Kalau ada yang tidak percaya dalam hal ini tidak dosa, tidak percaya juga silahkan. Saya mah nggak percaya, dengan walaupun kata wali, kata ulama juga hal ini karena ini bukan hadis Nabi, ini bukan ayat Quran. Monggo, gitu kan? Monggo, nggak apa-apa, tuh tidak dosa. Tapi jangan menyalahkan orang yang percaya, gitu kan? Jangan menyalahkan orang yang percaya, ingat. Dan yang percaya tidak salah. Ini bukan hadis, tapi ini perkataan wali-wali Allah, gitu kan? Tapi saya percaya kepada wali Allah. Saya percaya kepada ulama-ulama Allah, karena wali Allah itu kalau berbicara tidak sembarang jeplak. Ulama Allah itu kalau bicara nggak sembarang ngomong, gitu kan? Tentu kan ada alasan-alasan yang mungkin oleh umumnya kita umat Islam tidak diketahui alasan-alasannya, kan? Bahkan ada alasan-alasan yang dirahasiakan, karena kalau dibuka ini kan rahasia, ini kan ilmu kasyaf, keterbukaan, gitu kan? Nah, dan banyak hal. Ada yang sebagiannya dibuka, kan? Tentunya dengan izin, kan? Nah, para wali-wali Allah ada yang membuka dari sisi kasyaf. Tapi kalau kasyaf itu kalau mau buka itu ada izin, kan? Izin dari Rasulullah SAW, izin dari leluhurnya, dari kutubnya, gitu kan?
atau berdasarkan ijtihadnya pribadi, hingga ini boleh diutarakan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dan di akhir pertemuan yang agung ini, ya, Buya mengajak kepada semuanya, insyaallah, ya, bahwa di Simpang, insyaallah pada tanggal 7 November ya sekarang akan mengadakan yaitu pengagungan kepada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seperti aturan-aturan perayaan maulid yang sudah yang dulu, tidak ya. Tetap sekarang masih menjalankan protokol kesehatan, dan semuanya menjalankan protokol kesehatan. Ayo vaksin dulu semua. Dan siapa yang mau hadir dalam acara majelis-majelis maulid, khususnya majelis maulid Asy-Syifa bersama Buya MTB, di mana saja, tua muda, laki perempuan, banci, ya semuanya lah gitu kan. Semuanya, ya, nenek-nenek, kakek-kakek, agar semuanya divaksin secepatnya. Vaksin dulu, kan? Siap? Itu ingat, Buya sudah menghimbau ya kepada semuanya, mengajak kepada semuanya, kan? Vaksin dulu semua. Nah, jelas tuh. Ya jangan hariwang. Apalagi ibu-ibu, kan ibu-ibu suka divaksin sama suaminya. Iya enggak? Kenapa takut divaksin, kan? Ingat, jangan takutlah, jangan takut ya, jangan takut. Dan ini akan menjadi percepatan dalam menjaga dari penularan, dalam mengusir corona ini, kan? Ini percepatan dengan cara vaksin diantaranya. Nah, di akhir majelis ini mari kita berdoa kepada Allah, ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan demi mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga menghasilkan segenap keberkahan, segenap rahmat, segenap anugerah, segenap pertolongan Allah dan kebaikan Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua dan bagi keluarga kita dan bagi umat Islam semuanya. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa radha an jami' sahabatil kiram wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabiyil karim fa'fid alaihi bibarakatihi libasal izz wa takrim askinna bijiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi sidq wal wafa kullana mu'inan wa musaifa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabikal mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar kafir anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghafar ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Kubul semuanya. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.